ayah ibu saudara jemaah salat subuh Masjid Al-Mujahadah rahimakumullah. Di dalam Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30 yang tadi juga saya bacakan di rakaat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Rabbunallah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah dengan prinsip itu. Itu sebabnya kenapa pada pertemuan kita hari ini tema kita adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah isim zat. Jadi nama dari zat ilah yang kita yakini itu beliau memberi namanya adalah Allah. Dan tentu nama itu melekat dengan pemiliknya, tidak bisa diganti oleh orang lain. Nama ilah yang kita yakini itu adalah Allah SWT. Nah, ini jangan disepelekan urusan nama itu. Kalau Shakespeare mengatakan what is name, apalah artinya sebuah nama. Nama itu punya arti yang luar biasa. Jadi adalah identitas pertama. Ketika kita ingin mengetahui seseorang, kita tanya siapa dia, namanya. Jadi boleh jadi orang lain punya keyakinan punya Tuhan dengan nama lain gitu. Tuhan yang kita yakini itu namanya Allah. Karena itu saya kalau mendengar ada orang misalnya berdoa, memimpin doa itu, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan, berkahilah hidup kami. Saya terus terang termasuk yang tidak akan pernah mengamini doa itu. Sebab saya tidak tahu ini Ustadz ini sedang berdoa kepada siapa itu. Kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Lagi di ayat, duh Gusti naon? Kan banyak itu ada Gusti Randa, ada Gusti naon yang dimaksud itu. Duh pangeran naon, kayak Pangeran Charles, ada pangeran di Penogoro, banyak pangeran itu. Dia sedang berdoa kepada yang mana ini? Yang Pangeran Charles atau Pangeran di Penogoro? Maka menurut saya dulu sudah sangat tepat itu ya. Sila pertama itu dari Pancasila ditetapkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak disebut Allah Subhanahu wa taala? Kalau disebut Allah Subhanahu wa taala, itu pasti orang di luar Islam akan protes. Itu Tuhannya umat Islam. Tapi dengan disebut Tuhan yang Maha Esa, silakan masing-masing agama menyebut Tuhannya. Itu kalau kita umat Islam, Tuhan yang Maha Esa itu Allah. Orang Kristen tidak tahu siapa Tuhannya itu, namanya itu. Kalau orang berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya maksudnya, yang saya maksud dengan Tuhan itu Allah. Gak bisa nama itu pakai maksud, Pak.
Nama si fulan misalnya Hasan, saya panggil Amir. Amir, dia tidak mau menengok, Pak. Kenapa Anda tidak menengok? Saya tidak merasa dipanggil. Tadi Anda manggil siapa? Amir. Nama saya Hasan. Ya, tapi maksud saya dengan manggil Amir itu Hasan. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Bahkan nama itu juga tidak bisa diterjemahkan gitu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa nama-nama selain Allah itu Allah tetapkan itu adalah ada Asmaul Husna 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Nah, silakan kalau kita mau menyeru Allah dengan salah satu nama itu bisa. Jangan kita berdoa, Ya Ar-Rahman, oh itu betul itu, atau Ya Ar-Rahim, Ya Al-Quddus, Ya As-Salam. Itu adalah nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya begini, jadi nama aslinya Tuhan kita yang kita yakini itu Allah. Jadi lalu kalau Allah menetapkan aliasnya itu ya 99 asma Allah. Sehingga kalau kita sebenarnya menyebut nama Ya Allah 99 itu sudah terbawa, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya berdoa Ya Ar-Rahman, ya cuman Ar-Rahman saja yang terbawa. Tapi kadang-kadang ada orang ingin berdoa, saking ingin mengharapkan sifat kasih sayang Allah, maka dia ingin menyebut Ya Ar-Rahman. Lalu gimana jalan keluarnya? Maka sebut saja Allahnya dulu. Ya Allah, Ya Ar-Rahman. Nah itu. Nah. Atau Ya Allah, Ya Al-Ghaffar. Wahai Allah yang Maha Pengampun. Karena dia sedang ingin meminta ampun pada Allah, dia ingin menyebut sifat Allah yang Maha Pengampun yang menjadi salah satu nama Allah Subhanahu. Maka walillahil asmaul husna, bagi Allah itu nama-nama yang baik yang Allah tetapkan sendiri, bukan kita, enggak boleh kita. Fad'uhu biha, maka serulah Allah dengannya, dengan nama Allah. Dan Allah tidak pernah memberi nama Allah itu Tuhan atau Pangeran atau Gusti gitu. Kecuali kalau begini misalnya, Ya Allah Tuhan kami, itu betul. Duh Allah Pangeran Gusti Abdi, betul itu. Berarti yang dia maksud Pangeran itu Tuhan, dan Tuhannya adalah Allah. Bahkan nama Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu gak bisa diterjemahkan, Mbak. Sama dengan nama kita gitu kan. Misalnya nama seorang itu Hasan. Lalu saya panggil dengan baik. Pak Baik. Nah, maksudnya aja. Ya saya manggil Anda gitu. Nama saya Hasan. Ya tapi artinya Hasan itu kan baik. Iya betul, artinya Hasan itu baik, tapi itu nama saya Hasan, nggak bisa diterjemahkan nama itu. Misalnya ada orang namanya Karim, Pak Karim, lalu saya panggil Pak Mulia. Pak Mulia, Anda manggil siapa? Manggil Anda. Loh, nama saya Karim. Ya tapi artinya Karim itu kan mulia. Betul, artinya Karim itu mulia, tapi nama saya mah Pak Karim. Ari Pamulia mah di RT tilu ayat, di RT tilu Pamulia itu ada di RT tilu. Nama saya mah Karim, nggak bisa diterjemahkan. Jadi ketika seorang misalnya menyeru Allah dengan wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang, bukan nama Allah. Itu mah terjemahan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allahnya mah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama nggak bisa diterjemahkan. Ya, ini jangan dianggap enteng. Ini masalah-masalah kecil. Jadi saya pernah ada seorang mengatakan begini. Katanya doa kita itu pasti dikabul oleh Tuhan. Saya sudah berdoa kepada Tuhan belasan tahun kok nggak dikabul-kabul. Mau dikabul saya bilang. Saudara berdoanya kepada Tuhan. Tuhan saudara siapa? Kita menyeru, ya Allah tidak merasa diseru. Dia menyeru Tuhan, Tuhan. Ya Allah yang nggak merasa diseru. Anda berseru kepada siapa? Berseru pada Tuhan. Tuhan Anda siapa? Nah itu ya. Jadi ini satu hal yang ingin kita ini kan. Allah adalah
Tuhan yang kita yakini, kita imani. Dia adalah ilah. Ilah itu zat tempat kita mengabdi, Pak. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Allah itu adalah berasal dari kata ilah yang diberi alif lam ma'rifat. Maka la ilaha illallah. Kita menafikan semua ilah, Pak. Kita tidak meyakini la ilaha, tidak ada ilah selain Allah. Jadi kita menafikan dengan kata nafi, tidak ada ilah lain. Bahwa ada orang meyakini mereka punya ilah, ya silahkan saja, itu hak mereka. Tapi bagi keyakinan kita itu semua bukan ilah. Tidak ada ilah itu. Makanya kata ilah di situ bukan kecuali, tapi selain. Kalau kecuali seolah-olah memang ada ilah-ilah itu, gitu. Dan kita menafikan itu. Lalu kemudian muncullah ilah yang kita yakini adalah Allah. Oh enggak, itu bukan ilah, itu hanya dianggap saja oleh orang lain ilah itu. Allah itu hanya satu. La ilaha illallah. Nah, karena dia berasal dari ilah, maka la ilaha itu la ma'buda. Tidak ada zat tempat kita untuk mengabdi kecuali Allah. Maka orang yang mempunyai keyakinan bahwa ilahnya itu adalah Allah, maka dia mukmin. Nah, kalau dia sudah mukmin, maka konsekuensinya dia harus muslim. Muslim itu orangnya, ya. Kata bedanya adalah Islam, kata kerjanya aslama. Artinya berserah diri. Jadi orang yang mukmin dia harus muslim, harus menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menyerahkan dirinya untuk sepenuhnya diatur hidup dia oleh Allah, itu disebut muslim. Jadi kalau ada orang mengaku mukmin tapi tidak mau mentaati aturan dan hukum Allah, lain muslim atau itu mah. Bahkan tidak mukmin. Kalau dia mukmin ya harus muslim. Dia harus siap saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dia per detik gitu. Rek kaharti atau teu kaharti aturan Allah itu oleh akal dia. Ini sangat perlu, ya, karena saya lihat sekarang ini terjadi krisis keimanan dan keislaman yang luar biasa di negeri ini, ya, lihat itu, ya. Dan celakanya ya mungkin kita masih menganggap mereka itu mukmin. Mereka itu muslim. Mukmin di mana? Dia beriman kepada Allah. Tapi buktinya ketika Allah memerintahkan dan mengatur kehidupan dia tidak mau berserah diri, ya bukan mukmin, bukan muslim, Pak. Kecuali kalau dia memang mau berserah diri dan siap untuk mengislamkan dirinya secara kafah, namun dia belum mampu, itu persoalan lain, atau dia melanggar gitu. Tapi kalau dia tidak mau, ya bukan mukmin. Dan seringkali mungkin orang mencari-cari alasan bagaimana dia bisa menolak aturan-aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala itu, terutama di luar aturan salat, zakat, saum, haji. Tapi tetap ingin dianggap mukmin gitu. Lalu dia mainlah dengan logikanya itu, mempertanyakan, nah aku udah gitu, nah aku udah gitu. Atau kemudian dia mencoba mencari-cari alasan bahwa ini bukan hukum Allah, ini mah budaya Arab. Sehingga sekarang ada upaya untuk membedakan mereka itu antara Islam Arab dengan Islam Nusantara. Bahwa jilbab itu menutup berpakaian muslimah seperti itu, apalagi pakai cadar, itu budaya Arab. Jadi mereka tidak lagi membedakan mana budaya Arab, mana hukum Islam. Bahwa wanita Arab lah yang paling pertama berpakaian seperti itu, ya pasti, Pak.
Karena memang pertama kali Islam itu turun di Arab. Pasti wanita Arab yang paling pertama melaksanakan itu. Coba lah misalnya Islam turun di Bandung, pasti orang Sunda yang paling pertama melakukan itu. Yang paling pertama melaksanakan sholat itu orang Arab, Pak. Saya khawatir ini suatu saat dikatakan sholat subuh 2 rakaat itu budaya Arab. Ya pasti orang Arab yang paling pertama itu. Padahal sudah jelas sekali bahwa Al-Quran itu Allah menyatakan inna arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya untuk bangsa Arab. Kebetulan turun pertamanya Islam itu di Arab. Jadi seorang yang mukmin dia siap saja untuk menerima aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, mau mengerti atau tidak dengan aturan itu. Itu tandanya bahwa dia beriman. Saya belajar Islam itu sejak kecil, Pak. Ini udah puluhan tahun gitu ya. Tapi tetap saja pengetahuan saya tentang Islam itu ya masih sangat sedikit gitu ya. Setiap kali membaca gitu ya, bagaimana pendapat para ulama-ulama seperti tokoh-tokoh mazhab, ya Allah, manusia etik pisan ilmu itu ya rasanya gitu. Tapi dengan ilmu keislaman saya yang cuma sedikit itu, insya Allah saya siap, Pak, untuk bisa menjawab semua pertanyaan Bapak itu. So, Bapak rek nanya naon tentang Islam, terutama masalah hukum ya, masalah hukum, masalah fikih. Saya insya Allah bisa menjawab, Pak. Oh, nanya naon gitu. Misalnya Bapak nanya gitu, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Sementara maghrib 3, zuhur asar isya 4, nah subuh 2. Maka jawaban saya aturanana gitu. Sok nanya naon deui, Pak. Semua pertanyaan bisa saya jawab, Pak. Kenapa daging babi itu haram? Karena dilarang oleh Allah. Titik. Oh, nanya naon deui. Kenapa hukum waris itu 2:1 laki-laki dan wanita? Aturanana cek Allah gitu. Kenapa tawaf itu 7 putaran? Cek Allah gitu. Selesai. Gampang kan? Kalau orang yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha tahu, karena dia yang menciptakan kita, sehingga dialah yang paling tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, maka dia akan mengislamkan dirinya. Rek kaharti teu kaharti eta aturan Allah oleh akal dia. Dan hebatnya itu orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu ya, yang konon tidak mau dia menerima aturan Allah lamun teu kaharti ku akal manehna. Hingga ada dosen UI itu yang sering tampil di TV itu yang sudah dilaporkan oleh umat Islam belasan kali itu di proses wae gitu. Itu kan dia sampai melecehkan sekian hadis. Hadis apa ini cenah? Banyak anu kieu cenah hadis Rasulullah. Nah, dia tentangannya itu. Karena teu asup akal manehna itu. Terus bedanya dia dengan iblis naon? Kan iblis itu menolak perintah Allah untuk sujud karena teu asup akal iblis. Nah, cek iblis saya nu kudu sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas saya lebih mulia Allah. Tetibalik itu aturan Allah. Nah itu kafirnya iblis itu. Terus bedanya saya jeung iblis naon? Dan hebatnya di kita itu yang begitu masih disebut muslim. Saya sudah ada seberapanya, sudah ada berapa kiai dan
cendekiawan muslim yang disebut kiai dan cendekiawan muslim yang sudah meninggal dunia, yang saat dia meninggal saya merasa haram menyolatkan, bahkan mendoakan. Orang lain mau nyebut dia kiai silahkan aja lah, tapi bagi saya orang itu lebih iblis daripada iblis. Piraku aya iblis disolatkeun. Selama hidupnya setahu saya sampai meninggalnya dia tidak pernah tobat, Pak. Dia pernah mengusulkan agar Al-Baqarah ayat 120 dibuang dari Al-Quran. Kiai nu kitu bisa di orang manuk itu disebut kiai, Pak. Bahkan pernah menyatakan Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling porno dibanding kitab suci yang lain. Itu disebut kiai. Ada cendekiawan muslim yang menolak jilbab dan mengatakan itu budaya Arab. Dan dia menolak Quran yang mengharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim. Bukan hanya menolak, dengan ininya dia kemudian menikahkan putrinya dengan seorang pria Yahudi di Amerika. Dan dia sendiri menjadi wali. Anu kitu di orang disebut cendekiawan muslim. Kacau kita, Pak. Makanya dugaan saya sementara ini pangkehel-kehelna iblis di Indonesia. Iblis nu asli. Cek iblis. Ya jalma cenah aduh ampun. Ari saya gerangan menolak aturan Allah dilaknat oleh Allah, langsung ditetapkan kekal di neraka. Lalu semua umat Islam setik-setik auzubillah minasyaitonirrajim. Auzubillah ikut melaknat. Ari si eta berapa aturan Allah yang dikufuri disebut kiai, berapa aturan Allah yang dikufuri disebut cendekiawan muslim. Maut disolatkeun keuheuh cek iblis nu asli. Saya ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bukan dokter, Pak. Ini beliau dokter ini. Ada dokter Hari kemana ya? Belum, nggak pernah kelihatan. Tapi masih tinggal di sini dokter Hari? Oh masih. Mudah-mudahan sehat beliau. Selama sekian puluh tahun saya hidup, entah sudah berapa kali saya pernah sakit. Dan setiap kali saya sakit, selalu saya pergi ke dokter, Pak. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah, Pak, dalam Al-Quran. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Lah yang punya ilmu urusan penyakit, dokter, Pak. Kalau soal bangunan ini arsitek, Pak. Ulah nanya ke dokter. Arsitek lamun gering nanya ke dokter, Pak. Dokter kalau ingin bangun rumah nyari arsitek. Ayo gering nanya ke ustad. Lagi selir tuh. Ustad ngerti naon urusan penyakit, Pak. Maka wajar saja di TV itu cenah bawa domba. Kayak panu gering saya, Ustad lain domba. Nya kurang orang pindahkeun cenah penyakit teh ka domba. Kilir kan itu. Nah, kesalahannya memang dari awal. Nah, geus puguh gering, ayo datang ke Ustad. Saya selama mendalami Islam itu setahu saya belum pernah
Ya artinya orang di pesantren diajarkan ilmu kedokteran. Jadi bagaimana Ustadz mau ngerti itu urusan? Paling kalau Ustadz itu dekatkan diri kepada Allah, sing banyak ibadah, banyaklah berdoa. Nah itu Ustadz itu. Di samping pergi ke dokter, usahakan dekatkan diri pada Allah, banyak berdoa. Nah itu, aku Ustaz aku nol gitu. Nah ketika saya pergi ke dokter, kenapa saya pergi ke dokter? Karena urusan penyakit saya hanya beriman. Saya pinjam ini istilah bahasa ya. Iman itu percaya. Urusan penyakit saya hanya percaya pada dokter. Kepercayaan saya terhadap dokter itulah yang nanti akan membuat diri saya itu Islam, tunduk, patuh, taat terhadap aturan dokter. Tok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, saya sakit. Ya tentu saja kata dokter. Dalam muntegerin rek naon ka dieu. Dan ini saya di tempat praktek. Sakit apa kata dokter? Ya gitu dok, mata saya ka dieu teh hayang nyaho, saya teh gering naon. Andai kata saya sudah tahu saya punya sakit apa, keur naon saya ka dieu itu. Nah itu diskusi dialog ini sudah menunjukkan nanti hubungan antara iman dan Islam, Pak. Baik kata dokter, masuk. Coba saudara buka baju, buka saya teh. Baring sekarang, baring. Tarik napas, tarik ke saya teh. Tahan, terus mengap-ngap, saya ditahan gitu dah. Hembuskan. Tarik lagi, terus dikatakan. Buka mulut, buka, keluarkan lidah, keluarkan. Sugan saya pernah bertanya, kenapa dok? Gak pernah saya, Pak. Calangap. Nah aku udah calangap dok. Ya kan saya harus periksa anhina saudara itu radang atau tidak. Panti awal saya geus ngomong, saya menyeri betul. Nah urusan saya kudu calangap. Mari kita diskusikan dok. Diskusi saya dengan si dokter. Tapi ke 2 jam saya diskusi di tempat praktek. Nggak ada terjadi Pak. Calangap. Bari jeung teu ngarti ge. Naon hubungan anak kudu calangap itu. Nggak ngerti saya. Ya, ada radang di anhina saudara. Lalu ini saya sudah siapkan resep. Tulis resep gitu. Jadi nanti ikuti aturan saya, mangga dok. Keluar dari tempat praktek, saya ke apotek, ambil obat itu. Begitu keluar dari apotek, ada seorang pria Pak, yang saya tidak kenal. Lalu manggil saya, Pak kan dia. Lalu saya hampir, ayah naon Pak. Buka baju. Calangap. Keluarkan letah. Wah saya tidak akan Islam Pak, tidak akan tunduk patuh taat. Kenapa? Saya tidak punya keimanan pada orang itu. Saha dirinya tuh. Habis cenah tukang martabak mau dipayun. Terus naon urusan saya kudu calangap. Jadi ketaatan, kepatuhan itu sangat erat sekali kaitannya dengan keyakinan. Ketika saya yakin bahwa Allah adalah pencipta saya dan Allah lah yang berhak mengatur hidup saya, maka saya akan patuh dan taat. Jadi kalau belum mau patuh dan taat, ada masalah besar dalam keyakinan, Pak. Yakin nggak bahwa Allah itu yang Maha Tahu? Kalau Allah itu Maha Tahu, kenapa kita harus persoalkan lagi kunaon aturan anak itu? Pasti kita yakin semua aturan Allah itu pasti benar. Tingkah hati ku akal kita. Sampai di rumah saya ikuti itu aturan dokter itu. Tablet minum 3 kali 1 setengah jam sebelum makan. Minum.
Ada lagi kapsul diminum 3 kali 2 setengah jam setelah makan. Ikut saya. Ketika kemudian ada orang bertanya, kenapa Anda memakan tablet dan kapsul ini? Kira-kira apa jawaban saya? Dokter memerintahkan saya. Nya kunaon kudu tablet dan kapsul itu? Teuing. Kunaon ieu 3 kali 1 nu ieu 3 kali 2? Teuing. Cek dokter kitu. Kenapa ini setengah jam sebelum makan? Cek dokter kitu. Saya selama sekian puluh tahun, entah sudah berapa tablet dan kapsul yang saya minum selama ini, boro-boro tahu kenapa, apa hikmahnya itu si tablet dan kapsul. Ngaran lagi geus pararoho, Pak. Obat yang saya minum itu. Pokoknya asal cek dokter ya minum, saya mah geus kudu mikir naon, Pak. Itu karena saya punya keyakinan terhadap ilmu dokter. Mungkinkah dokter itu salah? Sangat mungkin, Pak, manusia kok. Mungkinkah Allah salah dalam aturannya? Mustahil, Allah itu Maha tahu, Pak. Kok kenapa kita tidak siap saja untuk patuh dan taat terhadap aturan dan hukum Allah itu? Kalau sampai tidak kita patuh dan taat, ada masalah besar dalam keimanan kita. Maka perlu kita pertanyakan itu pengakuan Rabbuna Allah itu. Ya kalau ada orang masih ngotot karena kunaon, maka jawaban saya tanyakan sorangan kaditu ka dokter. Pokoknya saya mah yakin dokter teh bener, saya ikuti saja aturannya. Jadi kalau begitu, Rabbunallah, innal ladzina qalu Rabbunallah, orang yang betul-betul menyatakan Allah itu sebagai Rabbnya harusnya siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Kenapa daging babi itu haram? Ya karena daging babi itu, dalam daging babi itu terdapat cacing pita. Cek saha? Cacing pita itu baru ditemukan di akhir abad 18, Pak. Di awal abad 18 ya. Sampai abad 18 awal, apakah orang Islam itu pada makan daging babi karena belum ditemukan hikmahnya? Kan tidak, Pak. Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Kalau memang hanya karena cacing pita, rebus daging babi itu sampai 130 derajat Celcius, Pak. Kata penemu cacing pita dalam daging babi, dipastikan cacing itu mati, Pak. Apakah dengan demikian daging babi jadi halal? Daging babi itu haram karena dilarang oleh Allah. Adakah hikmah Allah melarang daging babi? Keyakinan kita mengatakan pasti. Salah satu di antara hikmahnya ada cacing pita. Nanti mungkin ada ditemukan lagi apa lagi itu. Dan kita nggak perlu menunggu sampai penemuan dan penelitian itu karena kita yakin Allah Maha tahu. Dan untuk apa Allah mengharamkan daging babi kalau itu bukan karena kemaslahatan kita? Allah memarugi itu. Andai kata sekarang semua manusia memakan babi gitu, Allah rugi, Pak. Allah tidak rugi kan, Pak. Nah, kita manusia yang rugi. Keimanan yang akan menjawab itu. Maka innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, maka dia harus istiqomah dengan prinsip itu, menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Istiqomah, summa istaqamu. Inilah doa yang tidak pernah kita berhenti setiap hari mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu jalan yang lurus, Pak. Istiqomah itu berada di jalan yang lurus. Jadi kalau ini kita gitu ya, ini kita di satu titik,
Kita orang yang beriman yang mengatakan Rabbuna Allah itu tujuan hidupnya adalah untuk mencari ridha Allah, Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, tujuannya itu. Jadi ada satu garis yang menghubungkan dua titik antara dia dengan Allah. Garis itu adalah siratal mustaqim, garis yang lurus. Kenapa disebut garis yang lurus, Pak? Karena garis lurus itu adalah garis yang paling pendek untuk mempertemukan dua titik tadi, Pak. Makin tidak lurus, makin panjang dia, Pak. Nah, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang kehidupan yang sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang diimani tadi, Pak. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Selama dia mengikuti aturan Allah, melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang diharamkan, berarti dia berada dalam siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu ya Al-Quran dan Sunnah petunjuknya. Al-Baqarah 185. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Nah, jadi Allah memberikan petunjuk kepada kita manusia agar kita berada dalam siratal mustaqim itu lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang menjalani kehidupan sesuai dengan Quran dan Sunnah berarti dalam siratal mustaqim. Berarti siratal mustaqim itu adalah petunjuk. Nah, petunjuk kan sudah ada, Quran dan Sunnah gitu. Terus kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim itu apa? Yang kita mohonkan kepada Allah itu istiqomahnya kita di jalan itu, agar kita tidak keluar dari siratal mustaqim, tidak keluar dari garis itu. Mungkinkah manusia itu yang berada dalam siratal mustaqim keluar dari garis? Mungkin, Pak. Ada dua kemungkinan. Dia kenapa keluar dari garis itu? Kemungkinan yang pertama, dia tidak yakin harus berada dalam garis itu. Sholat karena dia tidak yakin bahwa sholat itu adalah kewajiban dia. Berarti dia kemudian tidak sholat, keluar dari garis. Keluar dari garisnya itu kafir, Pak. Karena dia tidak yakin. Kemungkinan yang kedua, orang keluar dari garis padahal dia yakin harus berada dalam garis itu, cuman dia kemudian tidak melaksanakan aturan Allah, melanggar aturan Allah, keluar dari garis. Keluar dari garisnya tidak menyebabkan dia kafir, tetapi mukmin yang berdosa. Jadi yang keluar dari garis itu ada hanya dua kemungkinan, kafir atau berdosa. Saya ambil contoh sekarang. Adam dan Hawa melanggar aturan Allah. Apa bentuk pelanggarannya itu? Dilarang memakan buah khuldi, lalu mereka makan. Pelanggaran? Pelanggaran. Keluar dari garis, keluar. Dalam pengertian dosa. Makanya Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Zalim karena telah menempatkan diri tidak pada tempat yang benar. Harusnya berada di dalam garis itu, dia keluar, zalim, Pak. Tapi zalim dalam pengertian dosa, maka dia langsung bertaubat, Pak. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Iblis melanggar aturan Allah. Harusnya dia sujud sesuai dengan perintah Allah, dia menolak, keluar dari garis. Keluar dari garisnya itu kafir, Pak, karena dia tidak meyakini perintah itu. Beda, Pak. Sama-sama keluar dari garis. Jadi sekarang saya misalnya dihadapkan dengan dua orang sama-sama mengaku muslim, KTP-nya tertulis agama Islam. Sama-sama tidak sholat. Si A itu sholat, si B itu sholat. Sama-sama KTP-nya tertulis agama Islam. Saya bisa mengatakan si A kafir. Sehingga kalau besok dia meninggal dunia, haram saya menyolatkannya. Padahal KTP-nya tertulis agama Islam.
Sementara si B dia muslim yang berdosa besar. Makanya begitu dia meninggal saya sholatkan. Baritu sholat gitu. Saya sholatkan. Dari mana saya bisa menghukumkan si A itu kafir, sementara si B itu muslim yang berdosa besar, padahal dua-duanya sama-sama tidak sholat gitu. Setelah saya tahu apa yang menjadi penyebab masing-masing kenapa tidak sholat. Misalnya saya tanya si A, kunaon teu sholat? Jawaban si A, kunaon saya sudah sholat. Emangnya saya eueuh gawe gitu. Udah sholat segala rupa. Kan itu diperintahkan oleh Allah. Hai tama Allah nawe cenah eueuh gawe jeung nitah sholat segala rupa. Oh itu mah kafir Pak, jelas Pak. Dan ini berlaku untuk semua aturan dan hukum Allah. Jadi kalau ada orang saudara kita, tetangga kita misalnya bagi-bagi waris gitu, dibagi rata per wanita dan pria, harusnya kita tanya itu kunaon. Nanti dari jawabannya akan jelas dia kafir atau berdosa. Kalau misalnya jawaban dia itu hukum waris dalam Islam ditetapkan oleh Allah laki wanita itu 2:1 itu betul adil pisan. Allah kumaha itu teh. Wah itu mah kafir Pak. Kafir itu. Tapi kalau saya tanya misalnya si B, Anda muslim B? Muslim, saya madak meduna ya. Nyata kudu make dek medu iman nanya, saya muslim, Anda muslim, saya mah. Yakin enggak bahwa salat itu adalah wajib? Oh, ya Allah, eta mah atuh yakin pisan, eta mah rukun Islam. Tidak ada seorang alasan bagi seorang muslim untuk tidak salat, eta mah atuh geus pasti kudu eta fardu ain. Terus kunaon di dinya teu salat? Nya kitu. Saya teh yakin teh kunaon hoream. Aduh ampun, horeamna luar biasa itu. Kafir tidak ini? Tidak, Pak. Orang dia beriman, dia yakin dengan hoream. Berarti dia muslim yang berdosa besar. Maut harus kita salatkan ya, Pak. Yakin no adil mah hukum waris teh 2:1. Nah, lamun diatur dibanding 2:1, saya pasti kebagian seeutik. Kata yang perempuan itu. Makanya yang bagi rata wes begitu. Nah, itu muslimah yang berdosa besar. Tidak kafir itu. Dan nama yakin kan yang lebih gede menang bagian itu. Kemarin saya di pengajian hari Sabtu di Al-Fajar sempat saya tanya pada ibu-ibu, saya bilang kalau di sini nggak ada sekarang nggak hadir, cuma ada satu ibu yang hadir. Ibu-ibu saya tanya, yakin nggak bahwa poligami itu aturan Allah? So, wani ngejawab tuh yakin? Bahwa nanti persoalan belum siap untuk dipoligami itu persoalan lain. Tapi kalau sampai tidak yakin atau bahkan menuduh Allah telah tidak adil, Allah telah zalim, masa laki-laki bisa poligami, hari wanita tidak bisa poliandri? Nah itu mah naon deui istilah yang paling tepat kecuali kafir. Hati-hati ini ya. Rabbunallah itu harus jelas itu ya. Jangan kemudian orang meyakini Allah tapi masih dibenarkan gitu dalam keyakinannya itu ketika dia menganggap Allah salah membuat aturan. Bagaimana mungkin ada orang bisa beriman pada Allah seperti itu? Jadi kalau dia beryakin
Saya mah yakin salat teh wajib. Nanti kunaon hoream muslim ya. Tapi hoream itu tentu ada batasannya Pak. Jadi pantasnya meureun hoream teh sakali 2 kali, sapoe 2 poe gitu. Wajar itu meukeun hoream. Yakin salat wajib? Yakin ha. Kunaon teh salat? Hoream. Geus sabaraha lila? Nya ayalah 30 tahun. Aya 30 tahun hoream. Itu sarua jeung yakin kamu bahwa neraka itu ada? Yakin? Terus kunaon atuh teu ngalaksanakeun aturan Allah? Saya teh rada hoream asup surga teh lah gitu. Ya asup neraka we lah saya mah gitu. Ada yang masalah menurut saya dalam urusan keyakinan itu. Maka summastaqamu itu penting Pak. Istiqomahnya kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Kenapa harus dikatakan istiqomah Pak? Kan itu tadi supaya jangan sampai kita keluar dari garis. Itu sebabnya kita terus mohon kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami agar kami tetap berada dalam siratal mustaqim, jangan sampai keluar dari garis. Apalagi kalau keluarnya itu karena kufur Pak. Kalau keluar dari garis karena maksiat, mungkin enggak? Nah sekarang beginilah pertanyaannya, Bapak pernah enggak keluar dari garis Pak? Keluar dari siratal mustaqim, pernah enggak? Andai kata ada yang menjawab tidak pernah, saya marak balik ke Pak. Masa, ngapain saya memberikan ceramah kepada malaikat Pak? Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia kata Rasulullah pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah berarti keluar dari garis Pak. Nggak ada manusia yang tidak pernah tidak berbuat dosa. Cek Rasul. Nah, berarti dia pernah berbuat keluar dari garis. Nah, apakah seorang manusia itu keluar dari garis karena dia kufur kepada Allah, karena tidak meyakini harus berada dalam garis itu, atau karena dia keluar dari garis karena berbuat dosa? Kedua-duanya sama-sama berpotensi untuk bisa kembali ke garis. Kembalinya ke garis itu yang disebut dengan taubat. Maka taubat itu didefinisikan oleh para ulama ar-ruju' ilal haq, kembalinya seseorang ke jalan yang benar, ke garis itu, siratal mustaqim. Nah, itu taubat. Jadi percuma saja dia di luar garis baca astagfirullahaladzim sampai nepi ka 1000 kali tapi tidak balik-balik ke garis, atau lain taubat itu mah. Taubat itu harus dengan usaha dia untuk kembali ke garis. Apa yang menyebabkan dia keluar dari garis? Ngawadul. Nah, berarti dia harus berhenti ngawadul, baru dia disebut taubat, kembali ke garis. Maka sangat mungkin kita itu keluar masuk garis. Nah, itu yang nanti bakal dihisab oleh Allah. Kalau dia seorang mukmin keluar dari garisnya itu karena dosa, itu yang bakal dihisab berapa lama dia selama sekian puluh tahun itu per detik, berapa lama dia berada di luar garis, berapa lama dia berada dalam garis. Itu yang bakal ditimbang, Pak. Yang akan ditimbang tentu dosa-dosa dia karena keluar garis yang belum diampuni oleh Allah karena dia belum bertobat, atau karena tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bakal dihisab. Nah, mereka yang istiqomah itu, mereka bukan orang yang tidak keluar dari garis. Coba lihat di dalam Quran surat Al-Furqan. Orang yang dimuliakan oleh Allah dengan gelar Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, yang sudah pasti itu masuk surga, di ujung surat Al-Furqan itu dijelaskan ya.
Ternyata memang di kriteria pertama dia tidak sombong, menghabiskan sebagian waktu malamnya dengan tahajud, selalu menginfakkan hak. Tapi juga bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dia sangat mungkin pernah musyrik bahkan di ayat 69-nya. Sangat mungkin dia pernah membunuh orang, sangat mungkin dia pernah berzina. Bagi mereka yang sudah keluar garis yang luar biasa ini musyrik, Pak, sudah pernah musyrik, bahkan sudah pernah membunuh orang misalnya, bahkan sudah pernah berzina, masih mungkin untuk mendapat gelar ibadur rahman. Nah, itu dia dalam ayat 70 dan 71-nya, ya kecuali kalau mereka yang melakukan itu kemudian illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kecuali bagi mereka yang bertobat. Jadi dimungkinkan orang yang pernah melakukan dosa sebesar apapun menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah asal dia mau bertaubat selama hidupnya itu, selama belum sampai saat sakratul maut. Nah, dia mau bertobat kembali ke garis. Nah, istiqomahnya kita itu harus sampai kepada akhir, Pak. Sampai saat sakratul maut kita harus berada di garis. Kenapa demikian? Ngeri sekali kalau kita baca hadis qudsi ya. Atau hadis Rasulullah SAW yang mengatakan dalam hadis Arba'in, ada orang yang selama hidupnya itu di luar garis, kafir, Pak. Di luar garis, kafir dia. Di luar nanti karena kafir dia, non muslim gitu. Sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal, kata Allah. Tinggal 1 jengkal di masuk neraka itu. Tiba-tiba dia mendapat hidayah gitu kan. Tapi hidayah itu bukan tiba-tiba dapat, pasti dengan usaha sebelumnya, nggak mungkin Allah memberikan hidayah tanpa usaha manusia itu. Dapatlah hidayah, dia masuk Islam, tobat dia, masuk ke dalam garis itu. Gak lama kemudian maut deh, surga aja. Itu yang husnul khatimah, surga. Ada sebuah hadis lain menceritakan saat mulai perang muncul seorang Yahudi, Pak. Lalu dia bertanya kepada Rasul, Rasul, kalau saya sekarang masuk Islam, baca syahadat itu, lalu saya masuk ke medan perang melawan orang-orang musyrikin itu, lalu saya mati, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada saya? Surga, kata Rasul. Oh gitu. Dia pegang tangan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia. Rupanya dia bawa 2 butir kurma, Pak. Satu diberikan pada Rasul, 1 butir lagi dia makan. Hunus pedang masuk ke medan perang. Usai perang, para sahabat mengumpulkan para syuhada, orang-orang Islam yang mati syahid, Pak, kumpulkan untuk dikubur gitu. Ketika Rasulullah SAW ngecek ini tentara Islam gitu kan, maka Rasul mengatakan, kenapa ini yang satu tidak digabungkan dengan para syuhada yang lain? Oh, dia seorang Yahudi, Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah. Sebelum dia masuk ke medan perang ini, dia berada di pihak kita, dia masuk Islam. Buka mulutnya, kata Rasulullah. Dibuka mulutnya itu, si kurma masih ada, Pak. Jadi kabayang dia masuk ke dalam medan perang itu hanya beberapa detik, pas asuk berencan lila jual air ngajebet meninggal itu kan. Kurma yang satu itu belum habis, Pak. Masukkan dia ke dalam kelompok syuhada di ahli surga, kata Rasulullah. Can salat saya tamah. Salat encan, saum homo, haji. Hanya berapa detik keislamannya, Pak. Maka hapuslah kekafiran sekian puluh tahun itu. Itulah luar biasanya maha pengampunnya Allah. Kalau kita baca dalam sejarah itu, para sahabat termasuk yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga itu kan tadinya mereka kafir, Pak. Umar bin Khattab itu termasuk yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga ya, dari 10 sahabat Rasul itu.
Kan masuk Islamnya ketika beliau sedang menghunus pedang ingin membunuh Rasul kan. Kurang apa kafirnya, Pak? Tapi selama dia masih hidup sebelum sakratul maut, Allah membuka pintu taubat itu. Maka sangat mungkin orang yang dulunya kafir selama hidupnya itu, jarak antara dia, kata Rasulullah, dengan neraka tinggal sajengkal deui. Tiba-tiba masuk Islam, nah, hapus surga, milik namanya husnul khotimah itu. Sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang muslim selama hidupnya itu kan di garis eta siratal mustaqim itu. Soleh luar biasa itu. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu jengkal lagi. Ting iblis naon yang menggoda dia itu. Dan akhirnya tergoda keluar dari garis murtad. Dalam pengertian murtad ya, kalau keluar dari garisnya dosa, itu enggak menghapus amal ibadah dia yang lain. Jadi kalau ada orang muslim meninggal dunia tidak dalam keadaan di garis berbuat maksiat misalnya, padahal sehari-harinya dia taat, enggak bisa kita vonis, Pak, itu sebagai su'ul khotimah. Mungkin itu su'ul khotimah, tapi tetap itu akan dihitungkan oleh Allah, Pak. Karena maksiat tidak menghapus dosa. Yang tidak menghapus amal maksud saya. Yang menghapus amal itu murtad, kafir, itu hapus semua. Luar dia misalnya murtad, maut, kekal di neraka, habis semua ini. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin, Pak. Saya pernah menyaksikan itu, Pak, di Bandung. Dulu di Bandung ini ada seorang cendekiawan muslim, guru besar di sebuah perguruan tinggi terkenal di Bandung. Saking cendekiawan muslimnya, almarhum KHZ Mutakin, rektor Unisba, pernah mempercayakan kepada yang bersangkutan untuk menjadi salah seorang pengurus yayasan Unisba. Dan rumahnya juga, salah satu rumahnya, kaya orang ini, itu di seberang Unisba, Pak, di Jalan Taman Sari. Kalau nggak salah ya sekarang itu jadi bagian dari Unpas mungkin ya, itu rumahnya itu. Saya masih ingat itu dulu bentuk rumahnya. Guru besar deh. Pak Mutakin sendiri tidak menyaksikan ini, Pak, peristiwa ini, karena ini terjadi setelah Pak Mutakin sudah wafat. Jadi walaupun dia sudah sekaya itu, Pak, dasar manusia merenya masih kena hayangnya gitu tah. Lebih beunghar deui. Konon katanya separuh hartanya itu dia titipkan kepada temannya untuk dipakai usaha. Rupanya usaha temannya dihancur, Pak. Ya hilanglah separuh hartanya, goyang dia, Pak. Tiba-tiba datanglah seberapa orang dari di luar Islam yang datang ke rumahnya itu. Ditutup semua, Pak, kerugiannya itu. Hanya untuk itulah dia, istrinya dan anak-anaknya keluar dari Islam, murtad. Karena uangnya. Kalau nggak salah cuma satu, Pak, anaknya yang tidak murtad itu, yang perempuan, yang waktu peristiwa itu dia ada di Sumatera Barat. Sampai meninggal dunianya dia masih dalam keadaan murtad, Pak. Itu sangat mungkin terjadi. Maka pantaslah kalau Allah di Quran surat Fussilat 30 itu mengatakan summastaqamu. Barang itu harus sampai istiqomah berada di jalan Allah itu sampai akhir hayat kita. Nah, bagaimana mempertahankan istiqomah ini yang harus kita terus perjuangkan. Nah, untuk bisa kita istiqomah itu, maka kenapa dalam Quran surat Al-Asr itu kita selalu saling tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran itu. Pas kita keluar harus ada yang ingatkan, hei, balik deui, tobat gitu. Nah, kalau enggak nanti bisa, ya untung ketika kita keluar itu kita bisa masuk lagi dan kemudian meninggal saat itu gitu. Nah, kalau meninggal pas di luar, ini yang perlu kita jaga betul dalam diri kita itu.
keistiqomahan kita itu. Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggal di Shiratal Mustaqim itu, istiqomah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kelak pada saat sakratul mautnya itu akan turun rombongan malaikat. Para malaikat itu akan menyapa si calon almarhum dengan ucapan, selamat kamu ahli surga. Bahagia betul ya. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu ya. Akan kita bahas bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang istiqomah di jalan Allah dan meninggal saat dia dalam keimanan dan keislaman itu. Ini mungkin pertemuan kita beberapa kali ke depan kita akan membahas di Quran surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 35 itu ya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk kita berada istiqomah di jalan Allah dan berujung dengan husnul khotimah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin bisa dibaca dulu di rumah itu ayat-ayat itu. Nanti insyaallah kita coba bahas ayat demi ayat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita berhak untuk nanti saat ajal menjemput kita akan disambut oleh ucapan selamat para malaikat sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kita. Kita akan mendengar mudah-mudahan ucapan para malaikat, selamat atasmu kamu ahli surga, kami datang untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Itu yang akan ucapan yang akan disampaikan oleh para malaikat terhadap mereka yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.